Halo kawan-kawan semua, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi permainan atau games dengan minimal research hanya menggunakan whiteboard. Dan permainan ini bisa digunakan dalam pengajaran bahasa, khususnya bahasa Inggris ataupun bahasa lain seperti bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa daerah. Mari kita cek bersama. Baik, kita mulai dengan game yang pertama. Game atau permainan ini saya sebut game susun kata, dan ini permainan dapat dimainkan untuk kelas kecil maupun kelas besar. Jadi yang pertama adalah saya akan berikan kepada anak-anak satu kata yang cukup panjang, contohnya extraordinary. Nah, dari kata ini biasanya saya akan minta anak-anak untuk menyusun kata baru. Jadi ada dua tips yang dapat kita arahkan ke anak-anak. Yang pertama tipsnya adalah kita minta mereka untuk menyusun kata dengan dua huruf saja. Kalau yang dari sini apa yang bisa kita bentuk? Contoh yang paling mudah adalah ini or. Kemudian in, ya in. Apalagi on. Tips yang kedua, biasanya saya sampaikan ke siswa, mereka juga bisa membentuk kata dari huruf yang pertama di sini. Contohnya E, dari E kita bisa buat exit. Apalagi? E, N, I, N, D, N, ya, dan seterusnya. Game ini sangat mudah dan dapat mengasah anak-anak untuk mengingat kembali kosakata atau vocabulary bahasa Inggris mereka. Dan ini juga bisa digunakan untuk pengajaran bahasa lainnya ya, contohnya bahasa Indonesia untuk menyusun kata, kemudian mungkin bahasa Lampung, bahasa daerah lainnya, begitu. Baik, game yang kedua ini juga sama simpelnya, jadi saya biasanya menyebutnya free crossword atau seperti teka-teki silang ya. Sangat simpel. Jika kalian berada di sebuah kelas yang besar, biasanya kita bisa bagi kelasnya menjadi dua. Jadi anak-anak akan saya divide menjadi two groups, dua grup, dan mereka akan berdiri berbaris di depan whiteboard. Jika berada di kelas yang besar, kita bisa minta anak untuk berbagi ya. Jadi mereka akan berlomba untuk sini grup A dan di sebelahnya adalah grup B. Nah, karena ini contohnya dalam kelas kecil, saya akan buat satu saja, ini whiteboard. Saya akan siapkan satu kata. Sekarang yang lagi happening distancing ya, distance, social distance, for example, this one. Nah, kita akan minta anak-anak untuk membuat kata baru. Kalau tadi menyusun kata, kalau di sini membuat kata, ini juga very good for them to improve their vocabulary atau to recall their vocabulary. Nah, for example, saya akan berikan contoh nih. Contohnya from D, mereka bisa membuat kata apa? For example, D, dan key, for example. Oke, kemudian siswa yang selanjutnya yang di belakangnya akan melanjutkan untuk menyusun atau membuat kata baru. For example, from this one, from N, name. Oke, siswa yang selanjutnya, yang ketiga, bisa melanjutkan ke bawah sini, atau mereka bisa menyusun dari atas juga boleh. Misalnya di sini, noun. Oke, for example like this. So mereka bisa nyusun dan kita bisa arahkan mereka untuk berlomba ya. Jadi antara grup 1 dengan grup A and grup B itu mereka play in race ya. Jadi balapan yang siapa yang paling cepat dan paling banyak menyusun atau membuat kata baru di sini. Baik, itulah game yang kedua. Nah, game yang ketiga ini juga sama ya, mirip. Kita bermain kata, jadi anak-anak itu kita biasakan untuk setiap di awal pertemuan bisa, di antara between the lesson, di antara pelajaran juga bisa untuk ice breaking, jadi untuk mengingat kembali kosakata mereka. Nah, kali ini gamenya saya akan contohkan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi game ABC sebenarnya ABC. Jadi anak-anak kalau kelas besar seperti tadi kita pisahkan itu dua grup, jadi papan tulis kita pisahkan menjadi dua dan sangat simpel. Kita siapkan A, B, C, D, E, F, G tergantung seberapa besar whiteboard, sama
oke ya, dan seterusnya. Nah, anak-anak tadi sudah berbaris di depan whiteboard, mereka akan mengantri ya, dan kita berikan 2 marker dan mereka harus berlomba-lomba untuk membuat kata dari inisial ini. Jadi dari huruf A, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, anak-anak sedang belajar bahasa Indonesia, A misalnya apel, oke, B buku, C cantik misalnya. Kosakata apapun. Kalau kita mau fokus dengan misalnya kata kerja juga bisa, khusus untuk kata kerja, atau kalau ini kan free ya. Kalau contoh bahasa Inggris yang sebelahnya bahasa Inggris bisa misalnya apple, book, oke. For example like that ya. Jadi bisa sekali dan anak-anak akan seru karena mereka harus berlomba memilih yang mereka kira-kira mereka paham mana duluan. Oke, begitu. Easy. Baik, nah ini kita sekarang games yang keempat ya. Ini juga simple. Yang pertama yang harus kita siapkan biasanya adalah ini alfabet, tulis dulu dalam whiteboard. Kemudian kita akan minta anak-anak untuk membuat kata lagi. Nah, kata ini per topik sekarang. Jika ini kelas besar, yang bisa kita lakukan adalah meminta untuk anak satu-satu menyebutkan saja, tidak perlu menuliskan dalam whiteboard ya. Saya akan minta anak-anak biasanya berdiri semua sambil ngecek absen ya. Nah, password mereka jika mereka ingin duduk adalah menjawab pertanyaan. Jadi contohnya ini alfabet, saya akan ambil topik, siapkan topik fruits, and then color, and then for example what else, occupation ya, atau jobs, kemudian vegetable juga boleh. Nah, biasanya saya akan minta siapa yang mau duluan duduk bisa menyebutkan yang pertama topik fruits atau pilih dari satu ini dan mereka harus menyebutkan. Contohnya mereka menyebutkan mulai dari huruf A, apple. Nah, berarti apple ini boleh dituliskan di sini atau tidak dituliskan juga tidak apa-apa, tapi kita sudah coret nih. Oh, A sudah dipakai. Kemudian ada lagi yang tunjuk tangan mungkin mereka menyebutkan yang kedua fruits, grape. Berarti G ini kita coret. Kemudian ada yang mango, for example. Nah, kalau ini sudah full, kita bisa minta yang selanjutnya memilih topik yang lain. Ini misalnya color. Mereka mau bilang color apa? Red. Kemudian yellow dan seterusnya. Sangat simpel ya. Silakan dicoba. Baiklah, ini adalah games yang terakhir, yang kelima, dan ini juga sangat simpel. Saya menyebutnya chain word atau chain itu kata berantai ya. Dia harus melanjutkan kata tersebut. Nah, hanya sedikit berbeda. Kalau chain word di sini saya akan meminta anak-anak biasanya melanjutkan kata dengan membentuk kata yang baru dari huruf yang paling terakhir. Contohnya, for example, saya membuat kata dari air. Nah, mereka harus melanjutkan kata, membuat kata lagi di bawahnya. Yang kedua dari huruf yang terakhir. Di sini huruf terakhirnya adalah R ya, R. Jadi for example rain. Siswa yang selanjutnya melanjutkan dengan kata huruf yang terakhir. Misalnya non. Boleh, atau number, N lagi lanjutkan begitu. Jadi dan seterusnya. Dan ini bisa digunakan untuk kelas besar juga. Dan jika whiteboardnya besar, mereka bisa dibagi 2 grup dan satu grupnya harus mereka berlomba-lomba ya dalam membuat kata yang paling banyak dan paling cepat begitu. Very easy. Itu tadi 5 games yang sudah kita bahas. Very practical ya. Kita bisa lihat bahwa ada 3 keunggulan loh dari games ini. Kelebihannya yang pertama adalah ini sangat sederhana, tanpa persiapan apapun kita bisa terapkan di dalam kelas, bisa di dalam opening saat pembukaan di awal atau between the lesson sebagai intermezzo. Dan yang kedua, permainan ini bisa diterapkan untuk kelas level apapun, baik itu level teenager atau kids ya, juga kemudian adult. Jadi bisa level SD, SMP, SMA. Dan yang ketiga adalah ini bisa diterapkan untuk kelas kecil maupun kelas besar. Oleh karena itu, pelajari dengan baik-baik dan
Try this in your classroom. Good luck!